Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mendiskusikan hasil kerja kami. Nah, untuk anggota kelompok 2 ini ada Dimas Trinugraha dengan NIM 1305622039. Nah, ada saya sendiri, Raffi Alifian Bintang Samudra dengan 1305622208. Dan yang terakhir ada Muhammad Bagas Atila dengan NIM 1305622063. Nah, untuk materinya yang pertama itu ada pengertian persamaan diferensial, yang kedua pengertian tingkat dan pangkat dari PD, yang ketiga pengertian penyelesaian umum, yang keempat pengertian persamaan diferensial yang variabelnya dapat dipisahkan, yang kelima penyelesaian PD yang variabelnya dapat dipisahkan. Persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang mengandung turunan pertama atau lebih dari fungsi. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang meliputi turunan fungsi dari suatu atau lebih variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel bebas. Persamaan diferensial disingkat dengan PD, diklasifikasikan dalam tipe, tingkat, atau yang bisa disebut ordo, daerah, atau yang bisa disebut pangkat, sebagai berikut. Tipe PD, atau yang bisa disebut persamaan diferensial. Yang pertama, persamaan diferensial biasa, yaitu jika persamaan diferensial memuat turunan dari suatu fungsi satu peubah. Yang kedua, persamaan diferensial parsial, yaitu jika persamaan diferensial memuat turunan parsial dari suatu fungsi dengan dua atau lebih peubah bebas. Persamaan diferensial tingkat atau yang bisa disebut ordo. Tingkat dari suatu persamaan diferensial adalah bilangan yang menunjukkan tingkat tertinggi dari turunan yang terdapat dalam persamaan diferensial tersebut. Derajat. Pangkat suatu persamaan diferensial adalah pangkat tertinggi dari turunan tingkat tertinggi yang terdapat dalam persamaan diferensial tersebut. Contohnya ada dua nomor ini. dy per dx sama dengan 4x. Nah, ini persamaan diferensialnya biasa tingkat 1 pangkat 1. Nah, yang kedua, y pangkat y per dx kuadrat plus dy per dx pangkat 6 sama dengan x. Nah, untuk persamaan diferensial biasa ini tingkatnya ada 2, pangkatnya 3. Solusi umum dan khusus. Solusi umum atau yang bisa disebut general solution, persamaan diferensial order ke n adalah solusi yang memuat semua solusi yang mungkin berada pada suatu interval. Umumnya solusi umum persamaan biasa order n memuat n konstan. Sedangkan jika solusi tersebut bebas dari sebarang konstan, disebut solusi khusus. Contoh, solusi umum. dy per dx sama dengan min 3x plus 2. dy sama dengan dalam kurung min 3x plus 2 dx. Nah, lalu diintegralkan keduanya, integral dy sama dengan integral min 3x plus 2 dx. Nah, didapat y sama dengan min 3 per 2 x kuadrat plus 2x d. Nah, melanjutkan dari Raffi, yang sekarang ini ada solusi khusus. Misal ada daya per dx dari 12x pangkat 3 ditambah 8x min 7 per 4y pangkat 3 min 7 jika y2 sama dengan 1. Nah, itu kita apa? Kita pindah ruaskan. Habis itu kita integralkan kedua sisi diperoleh y pangkat 4 min 7y plus c sama dengan 3x pangkat 4 plus 4x kuadrat min 7x plus c sama dengan c. Nah, c-nya dua-duanya dicoret, habis itu yang tengah dipindah ruaskan ke kiri, diperoleh y pangkat 4 min 7y dikurang 3x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat min 7x sama dengan c. Habis itu kan tadi ada permisalan Y2 sama dengan 1. Dari situ kita peroleh
bahwa Y-nya itu satu dan X-nya itu dua. Habis itu kita masukkan ke persamaan di atas, diperoleh nilai C-nya itu minus 56. Maka solusi khususnya itu adalah Y pangkat 4 min 7Y dikurang 3X pangkat 4 ditambah 4X kuadrat min 7X sama dengan negatif 56. Nah, kemudian menyusun persamaan diferensial. Itu jika diketahui primitifnya. Dalam kalkulus terdapat topik turunan suatu fungsi kontinu. Misalnya diketahui fungsi X, X kuadrat plus 6X plus 5, di mana turunannya itu 2X plus 6 dengan bentuk persamaan diferensial yang memiliki linear order 1. Fungsi Y, X kuadrat plus 6X ditambah C, di mana C itu konstan sembarang, merupakan primitif dari persamaan diferensial dy per dx sama dengan 2x plus 6. Pada dasarnya, fungsi primitif fx adalah fungsi yang turunannya f aksen x, di mana integral dari f aksen x dx itu integral 2x plus 6 dx sama dengan x kuadrat plus 6x plus c, di mana c konstan sembarang. Karena c konstan sembarang, maka primitif fx itu tidak tunggal. Bila diketahui kondisi awal, di mana F0 sama dengan 5, maka C-nya itu 5. Maka diperoleh Fx X kuadrat plus 6X plus 5 yang merupakan primitif khusus dari F aksen X. Nah, kemudian ada contoh dari primitif. Carilah persamaan diferensial jika primitifnya itu ln Y sama dengan AX kuadrat plus B. Dengan A dan B itu konstan sembarang. Cara jawabnya itu kita integralkan kedua ruas setengah satu per y, y aksen sama dengan 2ax, y aksen sama dengan 2ax y. Jika dan hanya jika 2a sama dengan y aksen per x y. Nah, habis itu kita kerjakan secara matematis, jadi diperoleh x y, y aksen min y aksen dikurang x y aksen kuadrat sama dengan 0. Nah, habis itu persamaan diferensial dengan variabel terpisah. Misalkan suatu benda dijatuhkan dari gedung yang cukup tinggi dengan kecepatan awalnya itu V, di mana T sama dengan 0 itu nilainya 0. Seseorang ingin mengetahui kecepatan benda pada setiap saat T lebih besar dari 0. Kan dari hukum Newton kedua itu diperoleh M dv per dt sama dengan mg. Nah, kalau kedua ruas kita integralkan, itu diperoleh V sama dengan G dikali T ditambah C, di mana C itu konstan sembarang. Di sini G itu gravitasinya dan T itu waktunya. V itu kecepatannya. Jika pada T sama dengan 0, berarti diperoleh nilai C sebagai berikut, di mana C-nya itu 0. Nah, kemudian solusi umum dari V sama dengan GT adalah kecepatan gerak suatu benda jatuh dengan kecepatan awal 0, bila hanya gaya gravitasi yang mempengaruhinya. Peristiwa benda jatuh dari suatu ketinggian dan formula sebelumnya sebagai contoh sederhana yang mengilustrasikan dua sifat pokok yang melekat pada persamaan diferensial orde pertama. Pertama, proses pengintegralan diperlukan untuk memperoleh V dan dari turunannya V aksen. Dan kedua, proses pengintegralan menghasilkan sebuah konstan integrasi sebarang yang selanjutnya dapat dicari nilainya. Nah, dari persamaan diferensial yang bentuknya Y aksen sama dengan fungsi X,
dengan f suatu fungsi kontinu pada suatu interval real dapat dicari dengan cara mengintegralkan kedua ruasnya. Aduh. Yang turunannya adalah suatu fungsi dalam dua variabel yaitu x dan y. Untuk mencari penyelesaian 2.2 itu kadang tidak mudah bila fx, y dapat difaktorkan ke faktor-faktor yang hanya mempunyai x atau y. Yakni dy per dx sama dengan fxy sama dengan px kali ky, atau dy per ky sama dengan px dx. Maka persamaan diferensial 2,3 ini merupakan persamaan diferensial dengan variabel terpisah. Untuk mencari solusi persamaan diferensial 2,3 dapat dengan cara mengintegralkan kedua ruas terhadap variabel yang sama yakni x. Pengintegralan seperti ini dapat dilakukan sebab diasumsikan y sebagai fungsi dari x. Ruas kiri persamaan diferensial 2,3 akan menjadi dy per ky sama dengan y aksen x per ky x dx. Sehingga diperoleh y aksen x per ky x dx sama dengan px dx. Selanjutnya kita misalkan u sama dengan yx dan du sama dengan y aksen x dx. Maka dengan mengintegralkan kedua ruas persamaan menghasilkan solusi integral dari du per qu sama dengan integral dari px dx plus c, yang dimana c itu konstan sembarang. Selanjutnya kita substitusikan kembali u sama dengan yx, diperoleh solusi umum 2,3. Nah, kemudian dalam beberapa kasus persamaan diferensial muncul dalam bentuk mxy dx ditambah nxy dy sama dengan 0. Persamaan diferensial yang variabelnya dapat dipisahkan. Contoh PD m, kita sebut persamaan diferensial mxy dx ditambah nxy dy sama dengan 0. Dikatakan variabelnya dapat dipisahkan jika dapat diubah menjadi f1x g2y dx ditambah f2x g1y dy sama dengan 0. Untuk menyelesaikannya, kita kalikan kedua ruas dengan 1 per f2x kali g2y. Menjadi bentuknya f1x per f2x dx ditambah g1y per g2y dy sama dengan 0. Selanjutnya, kita integralkan kedua ruas, maka diperoleh penyelesaian umum integral dari f1x per f2x dx ditambah integral G1Y per G2Y dy sama dengan C. Contoh soal. Untuk soal pertama, selesaikanlah persamaan diferensial x kuadrat y ditambah x kuadrat dx ditambah y kuadrat x min y kuadrat dy sama dengan 0. Untuk nomor 2, 4x dy min y dx sama dengan x kuadrat dy. Dan yang ketiga, dy per dx sama dengan 4y per x y min 3. Untuk soal pertama, kita pisahkan dulu x kuadrat y kuadrat dari persamaannya, kemudian kita kali kedua ruas dengan 1 per x min 1 y plus 1, kemudian akan dapat bentuk yang seperti ini. Kemudian kita integralkan kedua ruas, dimana integral dari 0 itu pasti c. Kemudian hasil dari pengintegralan ini akan didapat 1/2 x kuadrat ditambah x ditambah ln x min 1 ditambah setengah y kuadrat min y ditambah ln y plus 1 sama dengan c. Untuk nomor 2, x dy min y dx sama dengan x dy. Kemudian kita bisa ubah bentuk menjadi y dx ditambah x kuadrat min x dy sama dengan 0. Kemudian kita kali kedua ruas dengan 1 per x kuadrat min x kali y, akan dapat bentuk seperti ini. Kita integralkan kedua ruas, dan hasil pengintegralannya akan kita dapat min ln x tambah ln x min 1 ditambah ln y sama ln c. Bentuk ini kemudian kita sederhanakan lagi, maka akan kita dapat
X min 1 kali Y sama dengan CX. Untuk nomor terakhir yang ketiga, DY per DX sama dengan 4Y per X kali Y min 3. Kita ubah bentuknya menjadi 4Y dx, kita kali silang akan menghasilkan 4Y dx sama dengan XY min 3 kali dy, kemudian kita pindah ruas ke kiri akan menjadi bentuk seperti ini. Kemudian kita kali kedua ruas ini dengan 1 per X XY, maka kita dapat 4 per X dx min Y min 3 per Y, dy sama dengan 0. 4, kemudian kita integralkan kedua ruas akan kita dapat 4 ln X min Y plus 3 ln Y sama dengan C. Kemudian bentuk ini dapat kita ubah sesuai dengan bentuk ln, akan didapat ln X pangkat 4 Y pangkat 3 sama dengan C ditambah Y. Maka hasilnya adalah X pangkat 4 Y pangkat 3 sama dengan C pangkat Y. Baik. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari teman yang lain, kelompok yang lain? Jika tidak ada, mungkin coba satu kelompok lagi. Coba. Ya, terima kasih ya untuk kelompoknya. Ini ada Bagas. Tadi siapa saja tadi? Raffi, Bagas, sama Dimas, Ibu. Dimas. Raffi, Bagas, Dimas. Oke, terima kasih ya. Sudah lengkap sekali tadi apa yang sudah disampaikan. Selanjutnya, ayo. Ada kelompok lagi yang bisa menyampaikan hasil diskusinya seperti apa? Silakan. Widianto, silakan. Widianto, Nilu, Diva, sama Rodia. Oke, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 1 mau membahas tentang persamaan diferensial ya. Sini ada anggota-anggotanya, yaitu saya sendiri, ada Widianto, Nilu Gedesari Rahmadika, Diva Gading Aryani, dan Rodia Rahmi. Untuk kontennya sendiri yaitu ada yang pertama itu apa itu persamaan diferensial, yang kedua kondisi awal, yang ketiga model matematika, yang keempat solusi umum, yang kelima solusi khusus, dan ada beberapa contoh-contoh soal. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa itu persamaan diferensial. Di sini persamaan diferensial adalah persamaan yang menghubungkan suatu fungsi yang tidak diketahui dan satu atau lebih turunannya disebut persamaan diferensial. Misalnya ada turunan X terhadap T sama dengan F aksen T. Karena turunan X terhadap T sama dengan F aksen T dari fungsi F adalah laju perubahan besaran X sama dengan Ft terhadap variabel bebas T. Nah, itu adalah persamaan yang melibatkan turunan yang sering digunakan untuk menggambarkan perubahan universe. Hukum universe atau alam semesta ditulis dalam bahasa matematika. Aljabar untuk menyelesaikan banyak masalah statis, tapi fenomena alam yang menarik melibatkan perubahan dan dijelaskan oleh persamaan yang menghubungkan besaran atau kuantiti yang berubah. Banyak prinsip atau hukum yang mendasari fenomena alam adalah pernyataan atau persamaan yang melibatkan laju terjadinya sesuatu. Jika dinyatakan dalam istilah matematika, hubungan atau relasi adalah persamaan dan lajunya adalah derivatif atau turunan.
Contoh 1. Persamaan diferensial turunan X terhadap T sama dengan X kuadrat plus T kuadrat yang melibatkan fungsi yang tidak diketahui yaitu Xt dan turunan pertama X aksen T sama dengan turunan X terhadap T. Kemudian persamaan diferensial turunan kedua dari Y terhadap X plus 3 dari turunan Y terhadap X plus 7Y sama dengan 0 yang melibatkan fungsi yang tidak diketahui yaitu Y terhadap variabel bebas X dan turunan persamaan Y aksen dan Y aksen 2 dari Y. Belajar tentang persamaan diferensial memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama adalah menemukan persamaan diferensial yang menggambarkan keadaan fisik tertentu. Yang kedua, untuk menemukan solusi yang tepat atau mendekati atau approximate solusi persamaan tersebut. Yang terakhir adalah untuk menginterpretasikan solusi yang ditemukan. Contoh kedua, jika C adalah konstanta dan Y X sama dengan C dx kuadrat, maka dy per dx sama dengan C campurung 2xe X pangkat kuadrat sama dengan 2x CE X kuadrat sama dengan 2xy. Jadi setiap fungsi Y pada X dalam bentuk persamaan satu terpenuhi dan merupakan solusi dari persamaan diferensial dy per dx sama dengan 2xy. Untuk semua X secara khusus persamaan satu mendefinisikan keluarga tak hingga dari berbagai solusi persamaan diferensial tersebut. Satu solusi untuk setiap pilihan konstanta sembarang C dengan metode pemisahan variabel dapat ditunjukkan bahwa setiap solusi persamaan diferensial di 2 atau di persamaan 2 berbentuk persamaan 1. Contoh ketiga, di situ ada gambar batu di dalam air batu panas. Hukum Newton tentang pendinginan dapat dinyatakan sebagai berikut. Laju perubahan waktu atau laju perubahan terhadap waktu terhadap T, temperatur T, yang T kecil, suatu benda sebanding dengan selisih antara T dan temperatur A dari media sekitarnya, yaitu dt terhadap dt, sama dengan min K T dikurangi A, di mana K adalah konstanta positif. Perhatikan bahwa jika T lebih dari A, maka dt per dt lebih kecil dari 0. Sehingga temperatur tersebut merupakan fungsi menurun dari T dan benda menjadi dingin. Tapi jika T lebih kecil dari A, maka dt per dt lebih besar dari 0, T itu semakin bertambah. Contoh keempat, hukum Torricelli menjelaskan bahwa laju perubahan volume V dalam tangki pembuangan sebanding dengan akar kedalaman air Y dalam tangki. Misalkan dalam dV per dt, karena min K akar Y, di mana K adalah konstanta. Jika tangki berbentuk silinder dengan sisi vertikal dan luas penampang A, maka V sama A, Y, sehingga dV per dt dengan A dy per dt. Dalam kasus ini persamaan 4 mengambil bentuk dy per dt dengan min H akar Y, di mana H sama dengan K per A adalah konstanta. Contoh kelima, laju perubahan terhadap waktu suatu populasi P, T, dengan angka kelahiran dan kematian yang konstan dalam banyak kasus sederhana sebanding dengan besarnya populasi, yaitu dP per dt sama dengan Kp, di mana K adalah konstanta proporsionalitas. Mari kita bahas lebih lanjut. Perhatikan dulu bahwa setiap fungsi dari bentuk Pt sama dengan CE pangkat KT adalah solusi persamaan diferensial dP per dt dengan Kp. Pada persamaan 6, kita verifikasi pernyataan berikut. P aksen T sama dengan C K E pangkat KT sama dengan K dikali CE pangkat KT sama dengan KPT. Untuk semua bilangan real T, karena substitusi setiap fungsi dari bentuk yang diberikan pada
persamaan 7 ke dalam persamaan 6 menghasilkan identitas, semua fungsi tersebut merupakan solusi dari persamaan 6. Contoh 6, misalkan PT sama dengan CE pangkat KT adalah populasi koloni bakteri pada waktu T. Populasi pada waktu T sama dengan 0 dalam satuan jam adalah 1000 dan populasinya berlipat ganda setelah 1 jam. Informasi tambahan tentang PT ini menghasilkan persamaan berikut. 1000 sama dengan P0 sama dengan C pangkat 0 sama dengan C. 2000 sama dengan P1 sama dengan CE pangkat K. Oleh karena itu, C sama dengan 1000 dan bahwa E pangkat K sama dengan 2, sehingga K sama dengan 2, 0,693147. Dengan nilai K tersebut, persamaan diferensial di persamaan 6 adalah dP per dt sama dengan ln 2 kali P, yaitu 0,693147 P. Substitusi K sama dengan ln 2 dan C sama dengan 1000 ke persamaan 7, menghasilkan solusi khusus. PT sama dengan 1000 E pangkat ln 2 kali T sama dengan 1000 E pangkat ln 2 pangkat T sama dengan 1000. Suaranya ini ya, sepertinya belum muncul ya, Diva ya. Oh, kalau segini kedengaran nggak, Bu? Ya, Diva, belum ada? Oh, atau mungkin yang di saya saja ya, suaranya masih belum ini terdengar. Belum Suara terdengar juga Ibu, suaranya masih kecil. Kecil ya, belum ya. Mungkin pakai headset, nggak usah pakai headset mungkin ya. Iya, sebentar, Bu. Kalau segini kedengaran nggak, Bu? Eh, kalau segini kedengaran nggak, Bu? Ya, kecil sekali ya suaranya ya, Diva ya. Terdengar sih, tapi yang agak kecil gitu.
Oke, Segini oke, saya lanjut aja. Contoh contoh segini 6. kedengeran nggak? Kedengeran di Silakan mungkin dari kelompoknya. Oke, saya lanjut. Yang memenuhi kondisi yang diberikan kita dapat menggunakan solusi khusus ini untuk memprediksi populasi koloni bakteri di masa depan. Misalnya, prediksi jumlah bakteri dalam suatu populasi setelah 1,5 jam. Ketika T sama dengan 1,5 adalah T 1,5 sama dengan 1000. 2 pangkat 3/2 itu 2828. Lanjut. Lalu masuk ke pembahasan kedua yaitu kondisi awal. Kondisi P0 sama dengan 1000 dalam contoh di samping disebut kondisi awal karena kita sering menulis persamaan diferensial di mana T sama dengan 0 adalah starting time. Gambar di samping menunjukkan beberapa grafik yang berbeda dalam bentuk PT sama dengan CE pangkat KT dengan K sama dengan ln 2. Grafik semua solusi dP per dt sama dengan Kp tak terhingga sebenarnya memenuhi seluruh bidang dua dimensi dan tidak ada yang berpotongan. Terlebih, pemilihan satu titik P0 pada sumbu P sama dengan penentuan P0 karena tepat satu solusi melewati setiap titik tersebut. Kita melihat dalam kasus ini bahwa kondisi awal P0 sama dengan P0 menentukan solusi unik yang sesuai dengan data yang diberikan. Next. Lanjutnya ada model matematika. Pembahasan singkat tentang pertumbuhan populasi pada contoh 5 dan 6 mengilustrasikan proses penting pemodelan matematika yang meliputi hal-hal berikut. Rumusan masalah dunia nyata dalam istilah matematika yaitu konstruksi model matematika, analisis atau penyelesaian masalah matematika yang dihasilkan, interpretasi hasil matematis dalam konteks situasi dunia nyata yang asli. Dalam contoh populasi, permasalahan sebenarnya adalah menentukan jumlah populasi pada suatu waktu di masa depan. Model matematika sendiri dari daftar variabel P dan T yang menggambarkan situasi tertentu, bersama dengan satu atau lebih persamaan yang menghubungkan variabel-variabel tersebut. Yang diketahui atau diasumsikan. Analisis matematika terdiri dari penyelesaian persamaan-persamaan tersebut. Di sini untuk P sebagai fungsi dari T. Akhirnya kita menerapkan hasil matematis ini untuk mencoba menjawab pertanyaan asli di dunia nyata. Selanjutnya ada solusi umum persamaan diferensial order 1 yaitu dy per dx sama dengan fx, y berbentuk sangat sederhana jika fungsi ruas kanan f tidak melibatkan variabel terikat y sehingga dy per dx sama dengan fx. Dalam kasus khusus ini, kita perlu mengintegralkan kedua sisi dari persamaan 1 untuk memperoleh Yx sama dengan integral fx dx plus c. Ini adalah solusi umum dari persamaan 1. Artinya, melibatkan konstanta sebarang c. Dan untuk setiap pilihan c, merupakan solusi dari persamaan diferensial 1. Jika gx adalah anti turunan khusus dari f, yaitu g aksen x dan fx, maka yx sama dengan gx plus c. Grafik dua solusi Y1X sama dengan GX plus C1 dan Y2X sama dengan GX plus C2 pada interval yang sama
I adalah paralel dan dalam pengertian yang diilustrasikan oleh gambar di samping. Di sana kita melihat bahwa konstanta C secara geometri adalah jarak vertikal antara dua kurva YX sama dengan GX dan YX sama dengan GX plus C. Untuk memenuhi kondisi awal YX0 sama dengan Y0, kita hanya perlu mensubstitusikan X sama dengan X0 dan Y sama dengan Y0 ke persamaan 3 untuk menghasilkan Y0 sama dengan GX0 plus C. Sehingga C sama dengan Y0 min GX sama dengan GX0. Dengan pilihan C ini, kita peroleh solusi khusus dari persamaan 1 memenuhi nilai awal masalah, yaitu dy per dx sama dengan fx, yx0 sama dengan y0. Kita akan melihat bahwa ini adalah pola khas penyelesaian persamaan diferensial orde pertama. Biasanya pertama-tama kita akan mencari solusi umum yang melibatkan konstanta sebarang C. Kemudian mencoba untuk memperoleh dengan pilihan C yang tepat. Solusi khusus yang memenuhi kondisi awal Y X0 sama dengan Y0. Untuk grafik bisa dilihat di samping. Next. Ya, itu tadi sudah. Belum, Bu? Ininya, share screen-nya ini hilang ya. Iya. Tadi ada kendala jaringan. Bisa dilanjut lagi. Selesaikan masalah dengan nilai awal dy per dx sama dengan 2x plus 3, y1 sama dengan 2. Solusi, integralkan kedua sisi persamaan diferensial menghasilkan solusi umum yx sama dengan integral 2x plus 3 dx sama dengan x kuadrat plus 3x plus c. Gambar di samping menunjukkan grafik y sama dengan x kuadrat plus 3x plus c untuk berbagai nilai c. Solusi khusus yang kita cari sesuai dengan kurva yang melewati titik 1,2, sehingga memenuhi kondisi awal Y1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 3 dikali 1 ditambah C sama dengan 2. Oleh karena itu, C sama dengan min 2, jadi solusi khusus yang diinginkan adalah YX sama dengan X kuadrat plus 3X min 2. Next. Lunar lander jatuh bebas menuju contoh 8. Lunar lander jatuh bebas menuju permukaan bulan dengan kecepatan 450 meter per second. Roket retronya ketika ditembakkan memberikan perlambatan konstan sebesar 2,5 meter per second kuadrat. Percepatan gravitasi yang dihasilkan oleh bulan diasumsikan termasuk dalam perlambatan tersebut. Pada ketinggian berapa di atas permukaan bulan retro roket harus diaktifkan untuk memastikan pendaratan aman ketika V sama dengan 0 saat tumbukan. Solusinya dinotasikan oleh XT, ketinggian lunar lander di atas permukaan seperti ditunjukkan pada gambar. Misalkan T sama dengan 0, menunjukkan waktu di mana roket retro harus ditambahkan. Maka V0 sama dengan min 450 meter per second, negatif karena tinggi XT berkurang, dan A sama dengan plus 2,5, karena gaya dorong ke atas meningkatkan kecepatan V.
meskipun menurunkan kecepatan V. Maka persamaan 10 dan 11 menjadi Vt sama dengan 2,5T min 450 dan Xt sama dengan 1,25T kuadrat min 450T plus X0, di mana X0 adalah tinggi pendaratan di atas permukaan bulan pada waktu T sama dengan 0 ketika retro roket harus diaktifkan. Itu saja pembahasan dari kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Widi. Ini sudah selesai yang ini? Sudah Ibu, kelompok Oke. 1. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Bentar ya, Mas ya. Ya. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain atau kalau tidak berarti lanjut ya ke satu kelompok lagi ya? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mereview dan memforskan kembali melanjutkan materi pertemuan pertama persamaan diferensial. Next. Nah, kelompok 4 ini ada 3 anggota, di antara ada Anissa Nur dengan yang belakang 67, dan saya sendiri Gracia Mulai dengan yang belakang 57, dan Naswa Cisti dengan yang belakang 46. Apa itu persamaan diferensial? Next. Assalamualaikum. Bisa di next. Nah, persamaan diferensial itu merupakan suatu persamaan yang memuat turunan terhadap satu atau lebih variabel-variabel bebas. Nah, ada dua jenis. Yang pertama itu ada persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Nah, persamaan diferensial biasa itu memuat turunan satu fungsi berubah, sedangkan parsial itu memuat dua fungsi berubah atau bebas fungsi berubah. Contohnya itu seperti yang ada di layar. Lanjut. Nah, sini kita akan bahas tentang tingkat dan pangkat. Nah, tingkat sendiri itu ditentukan oleh derivatif tertinggi. Contohnya, di sini kan bisa dilihat turunan tertingginya tuh yang turunan yang keempat. Nah, di sini berarti tingkatnya yang keempat. Lalu yang pangkat ditentukan oleh pangkat dari derivatif tertinggi. Kalau misalnya kita lihat dari contohnya ini, turunan tertinggi itu kan di turunan 3, pangkatnya pangkat 2. Jadi ini di contoh ini dia itu pangkat 2. Selanjutnya, nah yang pertama bisa kita lihat di akses sama dengan 4x kuadrat tambah y kuadrat per xy ini merupakan tingkat 1, pangkat 1. Lalu yang kedua itu kita kuadratkan, jadi ketemu tingkat 1, pangkat 1 juga. Lalu yang ketiga, ini merupakan persamaan diferensial parsial,
tingkat 2 pangkat 1. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang primitif persamaan diferensial primitif. Lanjut. Nah, pada dasarnya fungsi primitif y sama dengan fx itu merupakan suatu fungsi yang turunannya adalah y aksen sama dengan dy per dx atau f aksen x-nya. Nah, cara-caranya itu bisa diintegralkan. Seperti contoh yang ada dalam KPT, dy per dx tambah 3 sama dengan 2. Nah, kita bisa mengintegralkan sehingga didapat integral dari dy sama dengan integral min 3x tambah 2 dx. Sehingga didapat fungsi primitif itu y sama dengan min 3 per 2x kuadrat tambah 2x tambah c. Nah, bahasa gampang itu, primitif itu merupakan bentuk awal sebelum dia jadi PD. Nah, jadi primitif y sama dengan fx itu merupakan solusi persamaan diferensial dari dy per dx sama dengan f aksen x. Berikutnya ada solusi persamaan diferensial. Next. Ada definisinya, misalkan diberikan persamaan diferensial over the n sebagai berikut. Nah, jika f diartikan pada semua nilai x dalam interval real, serta mempunyai turunan ke n dan turunan tingkat yang lebih rendah untuk semua x, maka fungsi f dapat dikatakan sebagai solusi eksplisit bila memenuhi dua syarat. Yang pertama, terdefinisi untuk semua x elemen i, dan fx sama dengan 0 untuk semua x elemen i. Boleh di next. Lalu ada contohnya, buktikan bahwa untuk setiap bilangan real x, fungsi fx 2 sin x plus 3 cos x memenuhi persamaan d kuadrat y per 2 dx kuadrat plus y sama dengan 0. Nah, karena turunan pertamanya adalah 2 cos x min 3 sin x, lalu turunan keduanya adalah min 2 sin x dikurang 3 cos x, maka diperoleh turunan kedua ditambah fx sama dengan 0. Jadi, F ini memenuhi persamaan atau Y sendiri sama dengan 2 sin X plus 3 cos X merupakan solusi. Lalu ada solusi bentuk eksplisit, merupakan solusi di mana variabel terikatnya dipresentasikan dalam bentuk variabel bebas dan konstanta, sehingga fungsi tersebut dapat dibedakan dengan jelas yang mana variabel bebasnya dan mana variabel yang tidak bebas. Contohnya terdapat pada fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X tambah 4. Lalu ada solusi bentuk implisit, yaitu solusi implisit ini di mana fungsi tersebut tidak dapat dibedakan secara jelas, di mana variabel bebasnya dengan variabel terikatnya. Contohnya yaitu Y sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Next. Lalu ada solusi umum. Solusi ini merupakan solusi persamaan diferensial biasa yang memuat sembarang n konstanta. Misalnya C. Solusi yang memuat semua kemungkinan solusinya disebut solusi umum. Contohnya itu CE pangkat X min 1. Lalu ada contoh soalnya, misalkan persamaan diferensialnya dy per dx sama dengan 3y per x mempunyai penyelesaian umum. Penyelesaiannya dy per dx sama dengan 3y per x kita rubah menjadi dy per y sama dengan 3 dx per x. Lalu kedua ruasnya diintegralkan, didapat ln y sama dengan 3 ln x plus c. Lalu y sama dengan cx pangkat 3. Next. Lalu ada solusi khusus, solusi persamaan diferensial yang tidak terdapat suatu konstanta variabel dikarenakan adanya syarat awal pada PDB atau n konstantanya telah diberi suatu nilai tertentu disebut solusi khusus. Contohnya, dy per dx sama dengan 5x pangkat 4 dengan syarat x sama jika x 0 sama dengan 5. Mempunyai penyelesaian khusus y sama dengan x pangkat 5 plus 5. Penyelesaiannya dy per dx sama dengan 5x pangkat 4, dy sama dengan 5x pangkat 4 dx, lalu diintegralkan kedua ruasnya menjadi y sama dengan x pangkat 5 per c. Tadi karena x 0 sama dengan 5, maka penyelesaian khususnya menjadi y sama dengan x pangkat 5 plus 5. Next.
Selanjutnya ada variabel terpisah. Sebuah PD dapat dikatakan pada variabel terpisah apabila PD tersebut dapat diubah menjadi bentuk umum sebagai berikut. Fx dx plus dy dy sama dengan 0. Pokoknya variabel x dan y terpisah x dengan x, y dengan y. Selanjutnya PD tersebut diintegralkan untuk memperoleh penyelesaian umum. Contoh yang pertama, selesaikanlah PD dy per dx sama dengan min 6xy. Dy per dx sama dengan min 6xy. Terus kita ubah menjadi bentuk dy sama dengan min 6xy dx. Kemudian 6xy dx plus dy sama dengan 0. Untuk memisahkan variabel x dan y, kita bagi dengan y. Jadi 6x dx plus 1 per y dy sama dengan 0. Karena sudah berbentuk persamaan umumnya, maka langsung kita integralkan menjadi integral 6x dx plus integral 1 per y dy sama dengan c. Kemudian 6 per 2x kuadrat plus ln y sama dengan c, 3x kuadrat plus ln y sama dengan c. Kemudian contoh yang kedua, selesaikanlah PD x kuadrat y plus x kuadrat dx tambah y kuadrat x min y kuadrat dy sama dengan 0. Pertama kita ubah dengan keluarkan dulu x-nya dan y-nya. X kuadrat dikali y plus 1 dx ditambah y kuadrat dikali x min 1 dy sama dengan 0. Untuk memisahkan variabelnya kita kali dengan 1 per y plus 1 kali x min 1. Jadi x kuadrat per x min 1 dx ditambah y kuadrat per x min 1 dy sama dengan 0. Kemudian diintegralkan integral x kuadrat per x min 1 dx ditambah integral y kuadrat per, mohon maaf ini ada salah, terusnya y min 1 dy sama dengan c. Kemudian kita ubah jadi integral x plus 1 plus 1 per x min 1 dx ditambah integral y min 1 plus 1 per y plus 1 dy sama dengan c. Hasil integralnya menjadi 1 per 2 x kuadrat plus x plus ln x min 1 plus 1 per 2 y kuadrat min y plus ln y plus 1 sama dengan c. Contoh yang ketiga, selesaikanlah PD y kuadrat dy per dx sama dengan y pangkat 4 plus 1 cos x. Bentuk ini kita kali silang, y pangkat 3 dy sama dengan y pangkat 4 plus 1 cos x dx. Kemudian dirubah luasnya, min dalam kurung y pangkat 4 plus 1 cos x dx plus y pangkat 3 dy sama dengan 0. Kemudian kita bagi dengan y kuadrat y pangkat 4 plus 1. Setelah itu langsung diintegralkan menjadi integral min cos x dx plus integral y pangkat 3 per y pangkat 4 plus 1 dy sama dengan c. Jadi min sin x plus 1 per 4 integral 4y pangkat 3 per y pangkat 4 plus 1 dy sama dengan c. Didapat hasilnya min sin x plus 1 per 4 ln y pangkat 4 plus 1 sama dengan c. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Lengkap apa yang sudah disampaikan ya. Oke. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Tidak juga ya. Oke, baik. Kemudian mungkin bisa lanjut ya ke kelompok satu lagi coba.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eti dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai persamaan diferensial tingkat 1 pangkat 1. Anggota kelompok kami yang pertama ada Reza Vanessa dengan akhiran NIM 10, kemudian Stephanie Tiara Nobel dengan akhiran NIM 74, dan saya sendiri Nur Azani dengan akhiran NIM 78. Pada presentasi kami kali ini, kami akan menyampaikan beberapa materi, meliputi definisi persamaan diferensial, kemudian definisi tingkat dan pangkat, contoh soal, penyelesaian umum dari PD atau persamaan diferensial, kemudian penyelesaian khususnya, contoh soal, bentuk umum dari PD tingkat 1 dan tingkat 1 pangkat 1, penyelesaian umum PD tingkat 1 pangkat 1, definisi definisi persamaan diferensial yang variabelnya dapat dipisahkan, kemudian contoh soal persamaan diferensial tingkat 1 pangkat 1. Nah, di sini ada definisi PD atau persamaan diferensial. Dapat disingkat PD adalah suatu persamaan yang memuat derivatif atau diferensial dan memuat satu atau lebih turunan fungsi yang tidak diketahui. Nah, PD itu ada persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial biasa itu dia mengandung turunan biasa dari satu atau lebih variabel terikat terhadap satu buah variabel bebas. Lalu, pada persamaan diferensial parsial, mengandung turunan parsial dari satu variabel terikat terhadap lebih dari satu buah variabel bebas. Di sini ada definisi dari tingkat dan pangkat. Tingkat atau orde adalah ditentukan dari tingkat tertinggi turunan yang muncul pada PD tersebut. Lalu derajat atau pangkat itu ditentukan oleh pangkat atau derajat tertinggi dari tingkat atau orde yang tertinggi pada persamaan diferensial tersebut, ditulis dalam bentuk polinomial dalam turunan. Jika persamaan diferensial memiliki satu peubah tak bebas, maka bisa kita sebut sebagai persamaan diferensial biasa atau PDB. Dan jika peubah bebasnya lebih dari satu, disebut persamaan diferensial parsial. Di sini ada contoh persamaan diferensial seperti dy per dx sama dengan x plus 2, lalu d kuadrat y per dx kuadrat plus 5 dy per dx plus 6 sama dengan 0, lalu y double aksen sama dengan akar dari y aksen plus sin x, lalu do z per do x sama dengan z plus x do z per do y, lalu do kuadrat z per do x kuadrat plus do kuadrat z per do y kuadrat sama dengan x kuadrat plus y. Nah, pada d per dx sama dengan x plus 2, di sini terdapat tingkatnya itu 1, pangkatnya 1, yaitu pada dy per dx. Lalu, pada soal nomor 2, d kuadrat y per dx kuadrat plus 5 dy per dx plus 6 sama dengan 0, terdapat tingkatnya 2 dan pangkatnya 1 pada d kuadrat y per dx kuadrat. Lalu yang ketiga itu terdapat tingkat 2 pangkat 2. Di sini y double aksen sama dengan akar dari y aksen plus sin x, kita kuadratkan dulu, lalu didapat jadinya y double aksen kuadrat sama dengan y aksen plus sin x, jadi tingkat 2 pangkat 2. Lalu pada do z per do x sama dengan z plus x do z per do y, itu tingkat 1 pangkat 1 pada do z per do x. Dan yang terakhir tingkat 2 pangkat 1 terdapat pada do kuadrat z per do x kuadrat. Di sini ada penyelesaian umum dan khusus PD. Solusi persamaan diferensial suatu persamaan diferensial di mana Y sebagai peubah tak bebas yang bergantung pada peubah bebas X atau suatu fungsi Y sama dengan fx disebut solusi persamaan
diferensial biasa. Jika fungsi Y sama dengan fx disubstitusikan ke PDB yang diperoleh persamaan identitas. Solusi umum itu jika Y sama dengan fx memuat konstanta sembarang, maka itu disebut solusi umum. Nah, solusi khusus itu sebaliknya. Jika fungsi Y sama dengan fx memuat konstanta tidak sembarang atau teratur. Di sini ada penyelesaian umum dan khusus persamaan diferensial. Yang pertama itu ada Y sama dengan cos X plus C, itu solusi umum dari persamaan diferensial. Y aksen plus sin X sama dengan 0, karena cos X plus C aksen plus sin X sama dengan min sin X plus sin X sama dengan 0. Jadi solusi umum itu kan tadi yang sembarang. Lalu yang kedua itu Y sama dengan cos X plus 6. Solusi khususnya itu Y aksen plus sin X sama dengan 0 karena cos X plus 6 aksen plus sin X sama dengan min sin X plus sin X sama dengan 0. Di sini ada contoh soal 1. Diketahui dy per dt sama dengan t kuadrat dengan y0 sama dengan 5. Solusinya itu kita pengintegralkan langsung. Nah, bentuk umum persamaan diferensialnya itu menjadi d pangkat ny per dt pangkat n sama dengan ft. Nah, solusinya itu kita integralkan, didapat yt sama dengan integral dari t kuadrat dt sama dengan 1/3 t pangkat 3 plus c. Itu disebut solusi umum karena dia masih sembarang. Nah, lalu di sini kita 5 sama dengan 0 plus c, c-nya didapat 5, dan substitusikan c sama dengan 5 tadi ke solusi umum. Sehingga kita dapat solusi khususnya menjadi yt sama dengan 1/3 t pangkat 3 plus 5. Selanjutnya ada contoh soal yang kedua. Soalnya tentukan PD yang diperoleh dari primitifnya sama dengan AE pangkat 2X ditambah BE pangkat X tambah C, di mana A, B, dan C konstantanya sembarang. Nah, kita jawab. Jadi untuk persamaan pertamanya kita masukkan Y sama dengan AE pangkat 2X ditambah BE pangkat X tambah C. Nah, selanjutnya kita mencari persamaan kedua dengan cara menurunkan persamaan pertama. Didapat Y aksen sama dengan 2 AE pangkat 2X ditambah BE pangkat X. C-nya itu 0. Jadi nggak usah ditulis. Untuk persamaan ketiganya kita turunkan lagi. Jadi Y double aksen sama dengan 4 dikali AE pangkat 2X ditambah BE pangkat 3X. Next. Nah, next kita mencari persamaan yang keempat. Persamaan yang keempat itu didapat dari turunan Y triple aksen sama dengan 8 AE pangkat 2X ditambah BE pangkat X. Selanjutnya kita kurangkan persamaan ketiga dengan yang kedua tadi. Didapat Y double aksen dikurang Y aksen sama dengan 2 kali AE pangkat 2X. Itu persamaan kelimanya. Dan untuk persamaan keenamnya itu kita mengurangkan persamaan keempat dan persamaan ketiga tadi. Kita dapat Y triple aksen dikurang Y double aksen sama dengan 4 AE pangkat 2X. Lalu kita substitusikan persamaan kelima dan keenam tadi. Jadi kan karena pada persamaan keenam sama dengan 4 AE pangkat 2X, kita keluarkan, jadinya didapat 2, terus yang kata 2 kali 2 AE pangkat 2X. 2 kali 2 AE pangkat 2X itu sama dengan Y double aksen dikali Y aksen, sehingga didapat untuk substitusi 5 ke 6-nya itu sama dengan Y triple aksen dikali Y double aksen sama dengan Y dikali Y double aksen dikali Y aksen. Sehingga diperoleh untuk PD-nya itu sama dengan kita pindahkan kelas kiri semua, sehingga didapat Y triple aksen dikali 3 Y double aksen ditambah 2 Y aksen sama dengan 0. Next. Lalu di sini ada PD tingkat 1 pangkat 1. Bentuk umumnya itu sama dengan M X, Y dx sama dengan N X, Y dy sama dengan 0. Untuk contohnya, X tambah 2Y dy per dx sama dengan X kuadrat min 1 untuk PD tingkat 1 pangkat 1. Kita dapat menguraikan dari persamaan tadi itu menjadi X plus 2Y, 2Y sama dengan X kuadrat min 1 dx. Lalu kita pindahkan ke kelas kiri, jadi X kuadrat dikurang 1 dx dikurang X tambah 2Y, 2Y sama dengan 0, maka didapat untuk mx, y-nya itu sama dengan X kuadrat min 1, sedangkan untuk nx, y-nya itu sama dengan min X plus 2Y.
Lalu ada penyelesaian PD tingkat 1 pangkat 1. Ada 3 cara, yaitu pertama, PD yang variabelnya dapat dipisahkan. Yang kedua, ada PD eksak. Yang ketiga, ada PD linear. Dan di sini ada alur penyelesaian dari PD tingkat 1 pangkat 1. Jadi untuk alur penyelesaiannya itu, pertama itu kita menggunakan ada variabel yang dapat dipisah. Jika itu bisa, diselesaikan dengan cara pemisahan variabel. Lalu jika tidak, kita lanjut ke PD eksak dan diselesaikan dengan cara PD eksak. Nah, jika itu tidak bisa juga, langsung di PD linear dan diselesaikan dengan cara PD linear. Jika tiga-tiganya nggak bisa, kita transformasikan atau kita faktor integrasi, lalu kita transformasi juga. Next. Lalu di sini ada pengertian dari variabel yang dapat dipisahkan. Jadi untuk PD-nya sama dengan mx, y dx tambah nx, y dy sama dengan 0, dikatakan variabel dapat dipisahkan atau jika dapat diubah menjadi f1x g2 y dx ditambah f2x g1y dy sama dengan 0. Jadi untuk menyelesaikan dari persamaan tersebut itu kita mengalihkannya dengan 1 per f2x g2y. Jadi kita gabungkan variabel x-nya dan variabel y-nya. Didapat f1x per f2g f1x per f2x dx ditambah g1y per 2gy dy sama dengan 0. Selanjutnya kita integralkan dan memperoleh penyelesaian umumnya itu sama dengan integral dari f1x per f2x sama dengan dikali dx ditambah integral g1y dibagi g2y dy sama dengan c. Lalu selanjutnya ada contoh soal. Jadi untuk contoh soal yang pertama, selesaikanlah PD dari x kuadrat y ditambah x kuadrat dx ditambah y kuadrat x dikurang y kuadrat dy sama dengan 0. Jadi untuk menyelesaikan dari persamaan tersebut adalah x kuadrat y ditambah x kuadrat dx ditambah y kuadrat x dikurang y kuadrat dy sama dengan 0. Jadi x kuadrat ini kita keluarkan dulu. Jadi x kuadrat dikali y tambah 1 dx ditambah y kuadrat dikali x min 1 dy sama dengan 0. Nah, ini untuk kita samakan variabelnya, kita dikalikan dengan 1 per y1 plus kita kalikan dengan 1 per y1 dikali x min 1. Jadi kita dapat untuk selanjutnya x kuadrat dibagi x min 1 dx ditambah y kuadrat per y plus 1 dy sama dengan 0. Selanjutnya kita integralkan. Jadi kita dapat integral dari x kuadrat per x min 1 dengan pembagian suku banyak. Kita dapatkan dari integral x plus 1 ditambah x ditambah 1 per x min 1 dx sama dengan integral dari y min 1 ditambah 1 per y plus 1 dy sama dengan c. Didapatkan hasilnya sama dengan x setengah x kuadrat ditambah x ditambah ln x min 1 ditambah setengah y kuadrat dikurang y ditambah ln y plus 1 sama dengan c. Selanjutnya, ada contoh soal yang kedua. Jadi PD variabel terpisah untuk bentuk umumnya itu fx dikali dx tambah gy dikali dy sama dengan 0. Untuk solusinya sama dengan integral dari fx dx plus integral dari gy dy sama dengan 0. Untuk contoh soal keduanya, selesaikan PD berikut dy per dx sama dengan 2x kuadrat tambah 1 plus 5y. Nah, untuk solusinya kita gabungkan yang sama variabelnya. Jadi 1 plus 5y dikali dy dikurang 2x kuadrat dx sama dengan 0. Lalu setelah disamakan variabelnya, kita integralkan. Integral dari 1 plus 5y dy dikurang integral 2x kuadrat dx sama dengan 0 didapat untuk hasil solusi umumnya y plus 5 per 2y kuadrat dikurang 2 per 3x pangkat 3 sama dengan c. Baik, selanjutnya ada faktor pengintegralan. Faktor pengintegralan ini ada untuk PD linear non-homogen. Bentuk umumnya dy per dx plus pxy sama dengan qx. Solusinya itu kita kalikan kedua ruas dengan faktor pengintegral e pangkat integral px dx. Sehingga didapat ini proses pembuktiannya. Hasilnya itu jadi integral qx dikalikan e pangkat integral px dx, kemudian itu bawahnya ada dx lagi dari integral yang qx ya. Nah, ini ada contoh soalnya.
kita diberikan persamaan diferensial Y aksen plus Y per X sama dengan 3X. Nah, ini kan itu Y per X, itu Y-nya kita kesampingkan biar kelihatan bentuk persamaan diferensialnya. Maka didapatkan PX-nya itu sama dengan 1 per X. Faktor pengintegralnya itu, tadi kan E pangkat integral PX dx. Nah, kita substitusikan PX-nya, diperoleh hasilnya itu E ln X, E pangkat ln X sama dengan X. Kemudian kita substitusikan lagi, diperoleh integral, kan tadi ada bentuk integral Qx dikalikan E pangkat integral Px dx. Nah, itu jadinya Y kali X sama dengan integral dari 3X dikalikan X dx. Berarti jadinya XY sama dengan X pangkat 3 plus C. Kemudian kita keluarkan variabel X-nya, jadi bentuknya itu Y sama dengan, maka diperoleh Y sama dengan X kuadrat plus CX min 1, atau X kuadrat plus C per X. Kemudian contoh soal 2, ini kita diberikan PD-nya itu DY per DX plus 3Y sama dengan 7. Kemudian kita juga diberi informasi bahwa Y0-nya ini sama dengan 3. Faktor tadi Y0 itu kita substitusikan ke faktor pengintegral. Jadinya E pangkat integral 3dx. Jadi E pangkat 3x. Kemudian kita substitusikan lagi, prosesnya sama. Y kali E pangkat 3x sama dengan integral dari 7 dikalikan E pangkat 3x dx. Maka hasilnya itu jadi E pangkat 3x kalikan Y sama dengan 7 per 3 E pangkat 3x plus C. Ini merupakan solusi umumnya. Nah, untuk cari solusi khususnya, tadi kan kita diberitahu bahwa Y0 ini sama dengan 3. Jadi, kita substitusikan 3 sama dengan 7 per 3 plus C. Diperoleh C-nya ini 2 per 3. Kemudian E pangkat 3X kali Y sama dengan 7 per 3 E pangkat 3X ditambahkan nilai C yang tadi udah ketemu yaitu 2 per 3. Maka solusi khususnya adalah Y sama dengan 7 per 3 plus 2 per 3 E pangkat min 3X. Kemudian ini contoh soal yang terakhir, kita diberikan persamaan diferensial dy per dx plus 2x plus 1 per x y sama dengan E pangkat min 2x. Nah, ini kita kita kan tahu kan bentuknya itu integral dari Px dx. Jadi Px-nya itu yang di dalam kurung karena sebelahnya kan y. Kemudian integral dari 2x plus 1 per x ini sama dengan 2x plus ln x. Kemudian kita substitusikan ke faktor pengintegralannya atau faktor integrasinya. Jadi E pangkat 2x plus ln x itu hasil akhirnya sama dengan x E pangkat 2x. Kemudian kita kalikan faktor integrasi ini ke persamaan awal yang ada di atas. Jadi diperoleh ini hasil akhirnya x E pangkat 2x dikalikan dengan E pangkat min 2x. Nah, kemudian itu bisa ditulis sama dengan itu kan tadi XE pangkat 2XY itu bisa sama dengan hasil akhirnya sama dengan X, diintegrasikan kedua ruasnya itu terhadap X. Jadi uh, hasilnya itu diperoleh XE pangkat 2XY sama dengan integral X dx sama dengan 1 per 2X kuadrat plus C. Itu integral dari X kan. Jadi hasil akhirnya atau penyelesaian solusi umumnya itu Y sama dengan X per 2E pangkat 2X plus C. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, makanya itu. Aku karena nggak ada namaku, aku pikir ya sudah nggak usah gitu. Aku daring saja gitu loh. Ya. Nah, makanya itu aku sudah nggak tahu lagi. Aku sudah nelpon banyak banget apa
alumni itu, tapi kayaknya memang nggak bisa semua atau gimana gitu loh. Coba cuma dapat dua, Kak Fionita, terus siapa lagi aku sudah tak tontonin semua, tapi memang kayak nggak bisa dan kemarin mungkin sudah dihubungi Pak Yudi kelompok yang sudah presentasi tadi, ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Tidak ada, tetapi sebetulnya berbeda-beda juga ya ternyata apa yang disampaikan ya, gitu. Jadi mungkin kita kasih kesempatan aja untuk kelompok yang lain lagi. Ayo silakan. Silakan kelompok siapa yang akan menyampaikan hasil diskusinya lagi? Silakan. Kelompok 6, Ibu, sepertinya. Oke, kelompok 6. Oke. Ada berapa kelompok, Raffi? Ada 13 kelompok, Ibu. Ada 13. Tidak mungkin semua, tetapi coba satu lagi.